Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil melakukan proses CRUD dengan Livewire 3. Kita lanjut belajarnya ke bagian validasi ya, karena di form yang kita bikin ini, kita belum memberikan validasi. Nah, pada dasarnya untuk validasi Laravel Livewire ini sama aja kayak Laravel biasa ya. Jadi kita bisa gunakan metode thisValidate gitu, atau requestValidate. Tapi kalau requestValidate kayaknya nggak ada ya, karena si Livewire kan pakai property gitu ya. Jadi kita bisa gunakan thisValidate. Kalau kita baca di dokumentasinya, masuk aja ke bagian validation ini. Nah, di sini kita bisa temukan ya dokumentasinya ya, bagaimana kita bisa melakukan validasi. Nah, kita bisa buat validasinya dengan thisValidate seperti ini. Nah, ini sama aja kayak Laravel tradisional ya, saya sebutnya Laravel tradisional atau yang menggunakan blade gitu. Nah, kita juga bisa nyimpen tuh datanya yang divalidasi ke dalam sebuah variabel di mana kita akan bisa passing ke dalam, metode berikutnya, misalnya create atau update gitu ya. Nah, kita akan coba untuk bikin ini ya, untuk, apa namanya, ini untuk bikin validasinya. Oke, jadi kita bisa tambahkan validasinya di metode saveProduct ini. Oke, jadi di sini kita tambahkan thisValidate. Kemudian ya, seperti biasa ya, ada name yang mau kita validasi, dan di sini kita buat required, lalu ada slug yang kita buat required juga aja ya. Untuk uniknya mungkin kita nggak usah cek deh. Ini sebagai contoh aja, nanti kalau mau dikembangkan oleh kawan-kawan ya silakan. Oke, dan di sini untuk description juga kita buat required. Nah, nanti untuk image itu kita buat di sini image, di sini file ya atau image gini. Jadi ya, dia harus berbentuk sebuah gambar atau image untuk di-upload. Oke, kita sudah punya seperti ini, lalu kita coba masuk ke browser ya, kita refresh, oke. Oke, di sini nggak ada reaksi apapun, tapi kalau kita coba untuk komentarin dulu validasinya, apa sih yang akan terjadi gitu ya. Oke, kalau kita klik jadi call to a member function store on null. Jadi, ya kita nyimpen data tapi datanya nol, nggak ada datanya ya, gimana mau nyimpen gitu kan. Terus yang di database kan kita bikinnya itu bukan yang nullable atau yang boleh nol gitu ya. Jadi makanya ada muncul error seperti ini. Jadi ya kita perlu melakukan validasi supaya data yang dikirim juga benar gitu ya, sesuai ekspektasi kita. Oke, kita aktifkan lagi atau kita hilangkan komentarnya, lalu kita coba refresh dan kita klik lagi, nggak ada error sama sekali. Cuman user belum dapat feedback nih, kenapa nih formnya ya, kok nggak ada pesan apapun, tapi kok nggak bisa diklik gitu kan. Nah, jadi kita akan tampilkan pesannya di view-nya ya tentunya ya. Jadi untuk menampilkannya pun sama dengan Laravel tradisional atau ketika kita menggunakan Blade. Jadi ini salah satu keuntungan atau enaknya kalau kita pakai Livewire ya, karena kita nggak perlu belajar framework JavaScript atau framework yang lain lah ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan Laravel ya, yang tradisional dengan Blade, kita nggak terlalu banyak belajar tentang hal lain selain ya apa aja yang ditawarkan di Livewire gitu ya. Jadi untuk menampilkan error nih misalnya, ya kita gunakan sesuatu hal yang sudah terbiasa kita gunakan pada Laravel tradisional atau Blade biasanya ya. Oke, jadi kita bisa masuk ke view-nya, lalu kita akan tambahkan pesan di sini ya. Nah, kita bikin div seperti ini, lalu ada add error. Nah, di sini kita tambahkan nih atributnya atau propertinya yang mau kita validasi atau kita tampilkan pesannya. Kalau ada error, kita akan tampilkan dengan p text rate 500. Jadi kalau ada error ya teksnya biasanya kan merah ya. Terus kita buat message seperti ini. Lalu kita bisa copy aja ke bawah, terus di sini dan di sini. Oke, kita coba lagi masuk ke browser.
Kita refresh, add product dan di sini the name field is required semua, karena kita kopas aja nggak kita ubah field-nya ya atau atributnya. Baik, kita sesuaikan jadi, di atas ini ada description nih, jadi ini description. Lalu di sini tadi, image ya, terus ada slug. Nah ini supaya sesuai dengan nama atributnya masing-masing. Nah di sini ada name 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 semua, kita refresh dan kita klik lagi. Nah name slug ya, description, nah the image field must be an image, seperti itu. Nah seperti ini sudah bisa kita jalankan untuk validasinya ya. Oke, kita coba untuk gali lebih jauh tentang validasi di Livewire 3 karena sebenarnya ada hal yang baru di sini ya. Jadi, di Livewire 3 itu kita sekarang bisa memvalidasi dengan menggunakan atribut PHP. Jadi Livewire menyediakan sebuah atribut untuk validasi di Livewire 3 ini. Nah, di sini nih, jadi kalau kita ingin menggunakan atribut atau kita suka dengan adanya atribut di PHP, nah kita bisa memvalidasi properti-properti yang ada di Livewire dengan atribut ini. Gimana caranya? Ya, kita import dulu untuk atributnya ya. Jadi kita use di atas gitu, terus ya kita validasi. Dan validasinya ya kita gunakan atribut validate, lalu ya rules dari validation yang ingin kita gunakan. Misalnya required, minimal, dan lain sebagainya. Semua itu sama dengan yang ada di framework Laravel-nya itu sendiri ya. Nah, karena kita mau refaktor, kita coba ya. Jadi, tadi kan, untuk validasinya itu nggak perlu seperti ini. Jadi nanti kita hapus dulu, oke. Nah, sekarang kita akan validasi menggunakan atribut pagar, kemudian kurung seperti ini atau kurung siku gitu ya. Nah, di sini kita gunakan validate. Oke, kita gunakan validate ini ya. Ups, oke. Nah, di sini kita gunakan yang ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat required. Oke. Nah, di sini kita buat required semua ya. Nah, image, mungkin kita buat image lagi. Image ya. Oke. Seperti ini. Oke ya, harusnya sudah oke semua ini. Nah, kita coba ke sini, kita refresh. Nah, error lagi. Ya, ternyata memang ada yang kurang ya. Jadi, ini hanya untuk mendeklarasikan rules validation-nya atau validasinya. Nah, di dalam metode yang akan kita jalankan, itu ya kita tetap butuh nih, butuh untuk memvalidasinya. Tetap kita jalankan this validate tanpa, mendeskripsikan apa aja yang di-validate karena sudah dideskripsikan di, propertinya ya, dengan atribut tadi tentunya. Nah, di sini kita bisa tambahkan this validate seperti ini aja, tanpa isian gitu ya. Oke, kita coba lagi masuk ke sini dan kita refresh, dan kita isi, oke, name, mmm, SUS gitu ya, SUS, oke, gini aja ya, add product. The image field must be an image. Oke ya, padahal di sini harusnya nggak required gitu ya, jadi, kita harusnya bisa di-nullable ya. Oke, saya agak lupa juga Laravel validation optional ya, apa tuh ya? Kita coba cari di sini ya, opsional. Oke, kita harus menambahkan nullable ternyata ya. Kita coba tambahkan nullable pada image-nya, karena image nggak harus diisi gitu ya. Oke, jadi ya di sini image-nya kita buat nullable. Oke, kita masuk ke browser lagi, kita refresh. Oke, hanya ini aja yang divalidasi secara required gitu ya. Sepatu 2.
Oke, biar nggak bingung lah, sepatu 2, kemudian di sini sepatu 2 baru. Oke, add product, call to member, oke, di image, store image. Ternyata image-nya harus required ya, di sini ya. Oke, kita coba lihat di database kita ya. Jadi di sini kita lihat, eee, oke, di Larawire products structure-nya, oke, harusnya nullable ya. Oke, image-nya nullable, berarti, di sini ada yang salah dengan kode kita ya, jadi kode kita harus dibenerin gitu ya. Jadi kita masuk ke sini. Oke, jadi ini mungkin kita coba buat seperti apa ya? Mmm, mhm mhm mhm. Karena ini ternyata nggak bisa, karena di sini dia langsung diolah ya kalau kita gunakan this image store seperti ini. Oke, mhm mhm mhm. Kalau kita coba dengan oh nggak bisa ya, kalau kita pakai null coalesce itu nggak bisa juga. Hmm, oke, image this validate, oke. Kita coba cek ya, kalau kita menggunakan atribut seperti ini gimana. Jadi harusnya ini bisa disimpan di, variabel validated gitu ya. Kita coba. Oke, this title this. Oke, nggak bisa ya ternyata ya. Oke. Oh bisa. Jadi dia bisa disimpan ke sebuah variabel validated. Jadi kita bisa tambahkan di sini ya, validated. Oke, jadi saya akan coba buat seperti ini untuk validated-nya. Oke, validated. Kalau ini sih udah bener, cuman kalau ada image itu nggak akan masuk gitu ya. Oke, kita coba seperti ini dulu, kita simpan. Oke, sudah masuk ya sepatu 2, tapi gambarnya nggak ada. Nah, ini walaupun kita tambahkan gambar, tentu aja dia nggak akan muncul gambarnya, karena kita nggak nyimpen gitu ya di, apa namanya, di metodenya tadi. Jadi kita bisa mungkin di sini kita bisa lakukan if ini ya, this image gitu ya. Jadi kita tambahkan, validated sama dengan validated, array merge ya, kita gunakan array merge. Validated, terus di sini kita tambahkan image seperti ini mungkin ya. Oke, kita coba ya, kita praktekkan seperti ini, apakah berhasil ya. Misalnya kita coba lihat topi 2, topi 2, topi 2 baru, add product, oke bisa masuk ya topi 2 seperti ini. Nah, kita sekarang akan coba dengan gambar ya, topi 3, topi 3, topi 3 baru misal. Nah, kita coba cari gambar. Oke, kok nggak ada gambar ya? Head ini ya. Oke, kita tambahkan produknya dan sudah bisa ya. Jadi kita handle-nya cukup tambahkan seperti ini. Nah, ini udah cukup untuk mengantisipasi kejadian seperti tadi ya, misalnya karena ini posisinya gambar nih ya, dan dia opsional. Eee, Kalau gambar tentu aja ada proses yang berbeda karena dia harus di-store gitu ya. Kalau store-nya ini atau gambarnya tadi kosong, ya store-nya pasti error karena dia mau store apa nih. Jadi kita, juga lakukan handling di sini ya. Jadi kalau ada gambarnya kita store dulu lalu kita tambahkan ke sini ya, ke validated atau ke variable validated lalu, kita simpan datanya. Nah, untuk memastikan ya harusnya ini udah pasti bener ya. Nah, karena di sini udah muncul. Nah, tapi untuk mengecek atau
kepastian kebenarannya itu kita bisa lihat di database seperti ini ya. Nah, topi 3 dan di sini ternyata, oh udah masuk, seperti itu. Oke, itu aja tentang validasi di Laravel Livewire 3. Sampai jumpa dengan topik-topik yang lainnya di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.